Pulau ini jaraknya hanya beberapa jam dari Jakarta. Dari kejauhan, Onrus terlihat tenang, sepi, dan nyaris tidak menarik perhatian. Tidak ada bangunan megah, tidak ada aktivitas, hanya sisa-sisa tembok tua yang perlahan dimakan waktu. Namun di masa lalu, pulau ini bukan tempat orang singgah. Pulau ini adalah tempat orang dikirim untuk diasingkan dan tidak semua kembali. Di video ini, kita tidak akan membahas cerita horor kosong atau sensasi sesaat. Yang akan dibahas adalah kenapa penampakan tertentu terus dilaporkan muncul di Pulau Onrus, dan kenapa sosoknya selalu sama, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, ada satu pertanyaan sederhana, yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat pulau ini selamanya. Pada masa kolonial Belanda, Pulau Onrus dialih-fungsikan menjadi tempat karantina bagi penderita penyakit menular mematikan seperti pes dan kolera. Mereka yang dibawa ke sini dipisahkan dari keluarga, dijauhkan dari kota, dan ditempatkan di barak-barak sederhana yang lebih menyerupai tempat menunggu akhir daripada tempat penyembuhan. Banyak dari mereka meninggal dunia di pulau ini. Sebagian dikuburkan secara massal, sebagian lainnya bahkan tidak tercatat dengan jelas namanya. Pulau Onrus menyimpan terlalu banyak kematian yang tidak pernah ditutup dengan layak. Dan dari sinilah semua cerita itu bermula. Penampakan yang paling sering dilaporkan di Pulau Onrus bukanlah sosok yang agresif atau menakutkan secara frontal. Yang muncul justru sosok manusia kurus, dengan postur membungkuk, dibalut kain putih kusam yang tidak menyerupai kain kafan, melainkan lebih mirip kain sederhana seperti pakaian pasien pada masa kolonial. Sosok ini biasanya terlihat berdiri diam di sekitar reruntuhan barak bekas rumah sakit karantina. Ia tidak mendekat, tidak mengejar, hanya berdiri, seolah masih berada di tempat yang sama, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Bentuk penampakan ini selalu sama, meski dilaporkan oleh saksi yang berbeda dan dari waktu yang berbeda pula. Selain pasien karantina, ada juga laporan tentang sosok berpakaian Eropa lama yang diduga merupakan perawat atau petugas karantina. Sosok ini biasanya terlihat berjalan perlahan di area tertentu, lalu berhenti, sebelum akhirnya menghilang tanpa suara. Tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, seolah ia masih menjalankan tugas yang seharusnya sudah berakhir puluhan tahun lalu. Kehadiran sosok ini justru memperkuat keterkaitan antara penampakan dan fungsi pulau di masa lalu. Menjelang sore hari, saat pulau mulai kembali sepi, beberapa pengunjung melaporkan melihat bayangan manusia dari kejauhan. Bayangan ini seringkali disangka sebagai pengunjung lain, namun saat didekati, tidak ada siapapun di sana. Fenomena ini sering terjadi di waktu peralihan antara siang ke malam hari, dan bukan di tengah malam. Dan justru karena itulah, banyak saksi baru menyadari keanehannya setelah semuanya terlambat. Selain penampakan visual, Pulau Onrus juga menyisakan pengalaman lain yang tidak kalah mengganggu, yaitu suara. Bukan suara langkah cepat atau teriakan keras, melainkan suara pelan yang seringkali terdengar samar, dan justru karena itulah terasa lebih nyata. Beberapa pengunjung dan penjaga melaporkan mendengar suara erangan lemah, seperti orang sakit yang sedang menahan rasa nyeri. Nada suaranya panjang, berat, dan tidak terdengar seperti manusia yang sedang berbicara, melainkan seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Yang membuat pengalaman ini berbeda adalah cara suara itu muncul. Bukan dari satu titik tetap, tapi seolah mengikuti pergerakan pengunjung. Saat mereka berhenti berjalan, suara ikut berhenti. Saat melangkah lagi,
Suara itu kembali terdengar dari jarak yang sulit dipastikan. Di beberapa kasus lain, terdengar suara batuk kering yang terputus-putus, mirip dengan gejala penyakit paru-paru yang pada masa lalu memang merajalela di pulau ini. Tidak ada orang lain di sekitar, tidak ada aktivitas medis, hanya reruntuhan dan angin laut. Menariknya, suara-suara ini hampir selalu terdengar di area yang dulunya merupakan barak karantina dan jalur pemindahan pasien. Bukan di tempat acak, bukan di area wisata, melainkan di titik-titik yang secara historis memang berkaitan langsung dengan penderitaan fisik manusia. Bagi sebagian orang, suara ini bukan sekadar gangguan, melainkan pengingat bahwa Pulau Onrus pernah dipenuhi oleh orang-orang yang sakit, terisolasi, dan tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk pulang. Yang menarik dari Pulau Onrus adalah satu hal sederhana yang muncul, baik dalam bentuk penampakan maupun suara, bukanlah tentara, bukan korban perang, dan bukan sosok yang mati secara brutal dalam satu waktu. Yang tertinggal adalah mereka yang sakit, terasing, dan mati perlahan. Penampakan yang dilihat mencerminkan cara mereka hidup, sementara suara yang terdengar mencerminkan cara mereka menunggu akhir. Pulau Onrus bukan saksi pembantaian cepat. Ia adalah saksi dari penderitaan yang berlangsung lama, dalam diam, dan nyaris tanpa perhatian. Hari ini, Pulau Onrus tampak sunyi dan tak berpenghuni. Namun ketenangan itu berdiri di atas terlalu banyak cerita yang tidak pernah selesai. Jika kalian pernah mengunjungi Pulau Onrus, atau pernah mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan di sana, tulis pengalaman di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide atau rekomendasi tempat lain yang menyimpan sejarah kelam dan pengalaman serupa, tulis juga di kolom komentar. Mungkin itu akan kita bahas di video berikutnya. Klik subscribe dan like, karena tidak semua cerita masa lalu pernah benar-benar selesai diceritakan.